Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Jimli Asyidiki, Sarjana Hukum, Ibu Bapak sekalian, para peserta webinar 9 JSLG yang saya hormati. Atas nama JSLG, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar 9 JSLG yang kita selenggarakan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama JSLG, karena ini masih situasi Idul Fitri, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita yang merayakan dan menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ibu bapak sekalian, dalam situasi PSBB masa transisi di Jakarta ini, JSLG masih akan menyelenggarakan beberapa kali kegiatan webinar. Samping juga akan mencoba menyelenggarakan pelatihan online tentang legal drafting dan legislative drafting, yang insya Allah kita akan laksanakan di minggu ketiga bulan Juni ini. Bulan Juli atas permintaan dari banyak peserta, insya Allah jika memungkinkan, kita akan segera menyelenggarakan kegiatan pelatihan tatap muka langsung, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Insya Allah ruangan di JSLG di Sarinah sangat memungkinkan untuk kita bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan tatap muka yang dengan menggunakan protokol kesehatan. Baik Ibu Bapak sekalian, siang hari ini kita akan mendengarkan kuliah langsung dari Prof. Jimli tentang pengujian formil peraturan perundang-undangan dalam perspektif demokrasi. Saya tidak perlu menyampaikan pengantar lebih lanjut, tapi yang pasti bahwa selama ini yang kita lakukan banyak baik MK maupun di MA terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan adalah pengujian material. Nah, kali ini materi kita adalah tentang pengujian formil yang belum banyak dilakukan di negara kita. Saya kira saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Prof. Jimli untuk menyampaikan materinya, dan nanti setelah Prof. selesai menyampaikan materi, kita akan melakukan diskusi dan share secara bersama-sama. Kita punya waktu sampai pukul 12.30, tapi saya kira masih fleksibel, memungkinkan tergantung pada materi yang akan kita bahas. Saya kira langsung saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jimli Asyidiki, yang saya tidak perlu memperkenalkan siapa beliau, yang pasti beliau adalah Ketua Dewan Pembina JSLG. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mau membahas mengenai pengujian formal ya, pengujian formal undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Istilah pengujian ini pertama kali di Indonesia diusulkan oleh Muhammad Yamin di BPUPKI. Istilah yang dipakai oleh Profesor Muhammad Yamin itu bukan menguji undang-undang, tapi membanding undang-undang. Itu istilah yang dia usulkan di rapat BPUPKI. Nah, tapi ditolak oleh Supomo karena ini dikaitkan dengan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung, karena umumnya para sarjana Mr. Indrachten kita zaman dulu itu kan referensinya bukan hukum Amerika. Kalau Mahkamah Agung Amerika dan negara-negara common law kayak Amerika, ya memang Mahkamah Agungnya diberi kewenangan menguji undang-undang.
Nah, jadi tidak diterima oleh Supomo. Cuman alasannya karena kita sudah menganut sistem yang bukan trias politika Montesquieu. Kita menganut sistem MPR, maka lembaga pengadilan itu tidak berhak untuk menilai undang-undang. Hakim itu tugasnya menerapkan undang-undang, bukan menilai apalagi membatalkan. Kebetulan di Belanda, pengujian undang-undang di mana pengadilan membatalkan undang-undang itu tidak dikenal. Dalam sistem hukum Belanda itu tidak ada. Bahkan sampai sekarang, judicial review di negara sipil law itu umumnya melalui MK, tapi di Belanda MK tidak ada, hanya ada MK. Dan sampai hari ini tetap prinsip yang dianut oleh the wet is on schandbar. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Hakim hanya menerapkan, bukan menilai undang-undang. Nah, itu negara sipil law Belanda itu pengecualian itu. Kalau negara lain tuh bikin MK, Belanda enggak, dan bahkan tidak ada praktek judicial review sama sekali. Nah, kalau di negara common law itu Inggris. Inggris itu common law, tapi dia juga sampai sekarang tidak mengenal judicial review seperti yang kita pahami. Karena mulanya judicial review itu dipraktekkan inovasi ya Hakim Agung Amerika tahun 1803. Jadi biasanya kalau temuan-temuan inovasi di Amerika, orang Inggris nggak mau ngikut, orang dia kan penjajah. Amerika kan jajahan, masa dia mau ngikut Amerika? Nggak mau dia. Maka sampai sekarang Inggris itu tidak punya juga judicial review seperti yang kita pahami. Maka istilah judicial review di Inggris itu terkait dengan pengadilan tun. Pengadilan tun, nah itu pakai istilah judicial review. Jadi kewenangan pengadilan menilai, ya mereview, ya keputusan-keputusan administrasi pemerintahan. Jadi kalau keputusan-keputusan tata usaha negara dibawa ke pengadilan, nah itu disebut judicial review. Jadi beda pengertiannya dengan yang kita pahami. Kalaupun nanti berkembang dalam praktek di Inggris, disebut juga judicial review, tapi bukan menilai konstitusionalitas undang-undang, karena dia nggak punya konstitusi tertulis juga. Jadi hanya peraturan di bawah undang-undang aja yang bisa dinilai oleh hakim. Maka judicial review di Inggris juga berkembang, tapi tetap sampai sekarang tidak ada pengujian konstitusionalitas undang-undang di Inggris maupun di Belanda. Belanda adalah contoh negara civil law yang tidak punya mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang. Inggris adalah contoh negara common law yang tidak punya mekanisme pengujian undang-undang. Nah, maka kita harus pelajari dulu ya dengan hati-hati dari mana kita semula ini menggunakan istilah pengujian undang-undang, pengujian material. Jadi dalam praktek di Indonesia ini selalu dipakai istilah pengujian material. Gitu. Maka di Mahkamah Agung ada namanya perkara. Perkara apa? Perkara hak uji material. Nah, jadi istilah hak uji material itu menjadi kosakata yang sebenarnya salah kaprah. Salah kaprah kenapa? Selalu kita itu menggunakan istilah hak uji material. Itu berasal dari bahasa Belanda. Toetsingsrecht. Hak uji, toetsingsrecht. Hak menguji, toetsings itu menguji. Nah, recht itu hak menguji. Jadi perdebatan di Belanda itu berkenaan dengan subjek, siapa yang mau diberi kewenangan menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Apakah hakim diberi kewenangan untuk menguji undang-undang apa enggak? Yang menurut prinsip doktrin yang sampai sekarang berlaku, the wet is on schandbar. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Lalu siapa dong kalau bukan hakim? Ya, yang boleh menilai adalah politikus. Anggota parlemen sendiri bersama dengan pemerintah. Pemerintah bersama dengan parlemen, dua-duanya sebagai lembaga politik. Mereka itulah yang bisa menilai, menguji. Gitu loh. Jadi itu namanya
legislative review. Jadi review melalui mekanisme legislasi. Itu perdebatan di Belanda. Maka istilah yang dipakai Toetsingsrecht, hak menguji. Tapi waktu itu sampai menjadi bahasa Indonesia, itu terjemahannya letterlock, hak menguji. Nah, gitu. Jadi hak uji itu seolah-olah menjadi kata kerja. Jadi umumnya sarjana hukum kita mengadop istilah hak menguji itu seolah-olah kata kerja. Padahal bukan. Nah, ini satu salah kaprah. Salah kaprah kedua, selama ini selalu dipahami hak menguji itu hanya materi. Hanya materi, yaitu pasal-pasal dari peraturan pemerintah bertentangan apa enggak dengan undang-undang, pasal-pasal ayat-ayat undang-undang apakah bertentangan apa enggak dengan pasal-pasal atau ayat-ayat undang-undang dasar. Jadi kalimat-kalimat di dalam peraturan diuji dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, itu namanya menguji materinya. Jadi umumnya sarjana hukum Indonesia lalu terbiasa membicarakan hak uji material, sehingga menjadi seakan-akan ya kata yang benar, bahkan jadi nama perkara di Mahkamah Agung sampai sekarang. Perkara nomor sekian 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 tentang hak uji material. Nah, gitu. Jadi nama kegiatan gitu loh. Padahal ini salah kaprah. Pertama salah pengertian mengenai hak menguji, ya kan? Kedua salah pengertian mengenai substansi yang diuji, objek pengujian, seolah-olah hanya material saja. Dan inilah banyak tulisan-tulisan yang makin ya menjustifikasi kesempatan. Misalnya menteri menulis khusus itu namanya hak uji material di Indonesia. Nah, itu namanya hak uji material di Indonesia. Jadi seakan-akan itu nama kegiatan. Jadi sejak MK berdiri saya mengingatkan supaya harapan kita. Pertama, ini kegiatannya itu namanya menguji. Kalau gerundnya, kata bendanya, pengujian. Subjeknya, penguji. Nah, gitu. Jadi, hasil dari pengujian, ya itulah nanti putusannya bagaimana. Jadi, kegiatannya itu pengujian. Kalau dulu, di zaman tahun 45, atas usulnya Muhammad Yamin, istilah yang dipakai pembanding. Membanding undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dibandingkan gitu maksudnya. Nah, kalau ini sekarang kita sudah pakai istilah menguji, dan itulah tercermin di pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Itu dikatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi pasal 24C ayat 1 dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji ya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau Mahkamah Agung peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, kalau Mahkamah Konstitusi undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, pengujian undang-undang dan pengujian peraturan di bawah undang-undang itu tidak disebutkan material saja, enggak. Pokoknya pengujian saja. Maka pengujian itu harus dibedakan dua hal. Satu, pengujian material ialah menyangkut materinya. Yang kedua, pengujian yang bukan menyangkut materi. Nah, itulah saya namakan pengujian formil. Jadi dalam pengertian luas, saya membuat definisi sendiri bahwa pengujian formil adalah pengujian bukan mengenai materi. Asal pengujian yang bukan mengenai materi itu formil semua. Ya, jadi pengujian formil itu luas sekali, tidak hanya terbatas kepada proses pembentukan. Pokoknya apa saja yang tidak termasuk kategori material itu pasti formil. Nah, begitu. Tapi sebelum kita lanjutkan elaborasi mengenai pengujian formil itu, saya ingin gambarkan pada saudara-saudara kesalahpahaman yang tadi saya sampaikan sebaiknya diperbaiki. Jangan lagi kita menggunakan istilah hak uji material sebagai kegiatan. Kegiatan itu cukup, ya.
pengujian saja. Dibedakan pengujian material, pengujian formil, atau pengujian substantif, substansial, nah, itu pengujian material. Satu lagi pengujian formil, bisa kita sebut pengujian prosedural, pengujian non substansi, non material, nah begitu. Jadi dua macam pengujian, ya. Lalu pengujian formil maupun material ini dibedakan lagi. Sesudah kita mendirikan MK, kita pisahkan objek mengenai undang-undang dan objek pengujian mengenai peraturan di bawah undang-undang. Undang-undang diujinya di MK, peraturan di bawah undang-undang diuji di Mahkamah Agung. Nah, itu. Tetapi baik yang dilakukan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi harus sistem dan mekanisme pengujian formal dan material baik terhadap undang-undang maupun juga terhadap peraturan di bawah undang-undang harusnya ya tidak jauh beda. Misalnya prinsip keterbukaan, ya kan? Nah, misalnya pengujian di MK itu kan kayak pengadilan negeri terbuka, memanggil orang, tapi di Mahkamah Agung tidak. Nah itu ini kan harus dievaluasi. Jadi tidak ada perdebatan, lalu tidak ada jawab jinawab, lembaga yang membentuk perda misalnya itu kan harus melampaui perdebatan. Masa di forum Mahkamah Agung hanya berkasnya aja yang diperiksa, perdebatan tentang menggugat, menganggap suatu perda itu bertentangan dengan undang-undang. Itu kan harus argumentasinya harus diperdebatkan di dalam forum. Nah, tapi itu tidak ada. Nah, itu contohnya itu. Nah, maka sedapat mungkin usaha kita merekonstruksi pengertian pengujian material, pengujian formil, baik atas undang-undang, konstitusionalitasnya, ataupun ya peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka saya bedakan pengujian konstitusionalitas undang-undang dan pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Karena dasar batu uji yang dipakai di Mahkamah Agung undang-undang, tapi batu uji yang dipakai di MK itu undang-undang dasar. Maka yang satu ini berkaitan dengan isu konstitusionalitas, yang satu di Mahkamah Agung itu isunya isu legalitas. Nah, gitu. Nah, tapi ya ini penting untuk dipahami bahwa pengujian yang di Mahkamah Agung, yang di Mahkamah Konstitusi itu kan hanya beda objek saja, tapi prinsip-prinsip pokok, prinsip-prinsip dasar mestinya tidak jauh beda. Misal, kalau MK memutus undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi, tok pada hari ini diketok palu, tok langsung hari ini undang-undang itu atau pasal undang-undang itu tidak berlaku lagi. Tapi Mahkamah Agung enggak begitu. Putusannya itu bukan begitu bunyinya. Amarnya mengatakan PP ini bertentangan dengan undang-undang. Maka Mahkamah Agung memerintahkan kepada pemerintah untuk mencabut peraturan pemerintah. Nah, jadi dia hanya memberi perintah untuk mencabut. Jadi yang mencabut PP bukan Mahkamah Agung, tapi suruh nyabut sendiri. Inilah yang timbul sering dalam praktek, timbul masalah. Misalnya ada pernah terjadi PP nomor 10 tahun 2000, itu dibuktikan oleh Mahkamah Agung kira-kira pada tahun 2002 atau 2002, diputuskan PP itu bertentangan dengan undang-undang tentang Pemda. Maka diperintahkan supaya dicabut. Ternyata PP yang sudah diperintahkan dicabut oleh Mahkamah Agung itu harus menunggu 4 tahun dulu, baru dicabut oleh pemerintah. Jadi pemerintah bisa nakal. Sudah diperintahkan, nggak dicabut-cabut juga sama dia. Nah, karena itu di dalam ketentuan undang-undang tentang Mahkamah Agung dikasih waktu. Kasih waktu 3 bulan atau apa. Gitu. Ya, di putusan Mahkamah Agung belakangan sudah ada apa namanya itu, batasan waktu. Tetapi harusnya ya itu kayak di Mahkamah Agung langsung tidak berlaku lagi, nggak usah nunggu. Bahwa itu ada masa transisi itu bisa diselesaikan di pertimbangan hukum putusan, mestinya begitu. Jadi walhasil 2 forum pengujian undang-undang
konstitusionalitas undang-undang dan legalitas peraturan di bawah undang-undang, ini sudah diatur begitu dalam undang-undang dasar. Ya tidak ideal, dulu saya usulkan supaya satu atap, semuanya di MK. Tapi kan konstitusinya sudah diputus begitu ya, apa boleh buat, kita ikut saja. Kecuali kalau konstitusinya diubah pada suatu hari nanti. Jadi dengan rejim konstitusional yang ada sekarang, ya kita harus tunduk ada 2 forum tempat menguji produk perundang-undangan. Satu di MK, satu di MA. Nah, masalahnya di dua-dua tempat ini, pengujian yang terjadi selama ini, umumnya hanya pengujian material. Dan sampai sekarang, sejak MK berdiri tahun 2003 sampai sekarang, ya tentu sudah banyak. Sudah ada 44 pengujian formil. Pengujian formil yang diajukan oleh berbagai pihak itu sudah ada 44 perkara. Tapi tidak satu pun dari 44 perkara itu atau permohonan itu yang dikabulkan. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pemohonnya kurang argumentatif dalam membangun argumen sehingga tidak cukup meyakinkan hakim. Kemungkinan lain adalah memang para hakimnya pun masih gamang dengan urusan pengujian formil ini. Karena pengujian formil ini tidak mudah. Tetapi sebenarnya kalau mau dicermati dengan baik, ini justru sebenarnya itu lebih penting kadang-kadang daripada pengujian material. Ya kan? Nah, kenapa? Karena ini ada kaitan dengan mekanisme proses demokrasi, ya, pembentukan hukum di Indonesia. Jadi kalau suatu undang-undang, meskipun secara material dia baik, tidak ada masalah, tapi cara membentuknya sembarangan, bertentangan dengan roh konstitusi, roh demokrasi, konstitusional, apa itu bisa dibiarkan? Kan tidak boleh dibiarkan. Karena MK mengawal demokrasi dan konstitusi. Jadi walaupun isinya bagus-bagus saja, tidak ada masalah, tapi proses pembentukannya ngaco. Bagaimana? Atau pembentukannya itu tidak demokratis, tidak adil, atau keliru, bertentangan dengan undang-undang dasar, semaunya. Nah, itu bagaimana? Maka itu tidak boleh dibiarkan. Sehingga sebenarnya, kalau dibandingkan dengan pengujian material, ya, pengujian material itu kan satu persatu, ayat per ayat, ya kan? Bahkan undang-undangnya pun misalnya undang-undang sejak zaman Belanda. Ada orang merasa dirugikan secara konstitusional haknya oleh undang-undang KUHP. Lah KUHP kan produk Belanda. Lalu gara-gara satu ayat atau mungkin oleh satu kata dalam undang-undang KUHP, lalu dia mengajukan permohonan ke MK. Mungkin itu hanya dirasakan sebagai ketidakadilan oleh satu orang itu aja. Tapi kalau dia berhasil membuktikan, nah itu dicabut. Jadi maksudnya, pengujian material itu kadang-kadang case by case menyangkut satu persatu kasus-kasus. Nah, undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan kita sejak zaman Belanda sampai sekarang, Masya Allah, ini kan ribuan. Bagaimana kita mau menata hukum Indonesia kalau satu persatu begini? Lama sekali baru beres ini undang-undang. Dan peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Banyak sekali yang harus ditata ulang. Maka pengujian formil itu jalan keluarnya. Kalau pengujian material, ya satu persatu lama banget. Kita udah keburu mati semua. Generasi kita ini, ya kan? Yang memahami itu nanti lambat dan lama sekali dibutuhkan. Karena itu pengujian material itu penting, tapi tidak cukup untuk menata, membangun negara hukum Indonesia. Kita memerlukan mekanisme pengujian formil. Dan pengujian formil ini harus dipahami dengan persepsi yang tepat oleh semua kalangan. Oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh pengacara, advokat, ya kan? Oleh masyarakat luas, dan oleh para hakim. Sebab kalau ini tidak cukup dipahami, orang tidak menangkap esensinya. Maka itulah saya menganggap penting sekali ya menulis sebuah buku sekarang sedang dipercetakan. Judulnya ini nih, pengujian formil, tapi ini hanya
Ini cetakan sementara. Pengujian formil undang-undang di negara hukum. Ini sementara ini. Nanti ada kulit yang berbeda. Kalau ini cuman, padahal ini bagus ini sebetulnya. Cuman ini belum jadi undang-undang, belum jadi terbitan resmi. Jadi masih dipercetakan. Problemnya ini ada 3 buku saya sedang dipercetakan. Itu percetakannya pada tutup gara-gara COVID ini. Jadi belum bisa cepat ini. Saya maunya cepat. Jadi saudara-saudara belum bisa menikmati ini buku saya ini, pengujian formil undang-undang di negara hukum. Nah, judul ini saya sengaja sebut pengujian formal di negara hukum. Karena pengujian formil itu perannya lebih penting ya, lebih menggigit dibandingkan pengujian material dalam praktek negara hukum demokrasi atau negara demokrasi konstitusional. Nah, apa itu pengujian formil itu? Tadi sudah saya definisikan. Pengujian formil adalah pengujian yang bukan material. Jadi kalau ada buku-buku atau ada pakar atau sarjana baik di Amerika, di Eropa merumuskan pengertian pengujian formil itu adalah pengujian prosedural menyangkut proses. Nah, saya lebih luas dari itu. Saya mendefinisikannya pokoknya di luar pengujian formil material, itu formil semua. Ya, apa itu? Misalnya ada beberapa kategori. Ya, tapi pahami dulu pengujian material. Pengujian material itu menyangkut substansi. Maka yang disebut substansi adalah pasal-pasal, ayat-ayat, bahkan kata-kata. Kalau Anda menguji satu kata di dalam satu ayat, itu sudah pengujian material. Atau bisa juga, saudara bisa menguji bukan ayat, bukan satu kata, tapi misalnya menguji huruf besar dan huruf kecil. Ada suatu kalimat di ayat, tulisnya itu huruf kecil. Harusnya huruf besar. Nah, Anda mempersoalkan teknik penulisan di undang-undang atau di PP. Menguji huruf besar dan huruf kecil. Apakah itu pengujian material atau formil? Itu termasuk material. Karena itu menyangkut substansi makna yang terkandung di dalam teks huruf besar dan huruf kecil. Ya, jadi ini belum pernah terjadi dalam sejarah, tapi itu termasuk pengujian material juga. Nah, ada lagi yang paling bagaimana kalau Anda mempersoalkan titik dan koma? Ada satu kalimat, itu Anda bilang ini mestinya titik, bukan koma. Titik dan koma punya makna substantif. Kalau misalnya terkait dengan suatu kasus yang itu bisa signifikan maknanya berbeda. Maka misalnya Anda datang menjadi pemohon ke MK mempersoalkan titik dan koma. Ini undang-undang mengetik kalimatnya itu dengan koma. Menurut Anda harusnya titik. Misalnya itu yang Anda persoalkan. Apakah ini pengujian material atau bukan? Menurut saya ini termasuk pengujian material. Walaupun belum pernah kejadian. Ya, jadi pengujian material ialah pengujian mengenai substansinya. Substansi bisa teks, bisa konteks, bisa kandungan makna yang terkandung di dalam teks yang Anda mau persoalkan. Itu pengujian material semuanya. Nah, lalu pengujian formil yang mana? Ialah pengujian yang lain-lain yang bukan menyangkut soal substansi ini. Nah, contohnya apa? Saya bagi beberapa kategori. Ya, satu mengenai form, bentuk, mengenai bentuk. Yang kedua mengenai format. Nah, bentuk dan format, form and format itu beda itu. Yang ketiga mengenai kelembagaan yang berperan. Lembaga yang harusnya berperan tidak diberi peran, lembaga yang harusnya tidak berperan diberi peran. Nah, yang begitu-begitu. Ya, soal bepuhiden. Ya, bepuhiden, soal keberwenangan kelembagaan. Kemudian yang keempat adalah prosesnya. Prosesnya ini luas, mulai dari proses persiapan perencanaan, penelitian perencanaan, perancangan, ya, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Ini semua proses ini jangan dianggap tidak penting. Tapi sebelum menyangkut soal proses, saya mulai dulu dengan soal form, bentuk. Mungkin banyak yang kurang mendapat perhatian.
memberi perhatian mengenai pentingnya bentuk. Apa itu bentuk? Jadi bentuk dan isi, form, structure, and the substance of the law, ini harus dibedakan. Anda harus atau kita dapat menggunakan ya ketentuan yang terdapat dalam konstitusi kita pasal 22 mengenai perpu. Contohnya, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, nah itu pasal 22 ayat 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, itu tulisan dari peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, itu tidak menyebut nama peraturan. Itu hanya menyebut kalimat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Semula ini bukan nama perpu. Ini kalimat biasa saja. Isinya peraturan pemerintah sebagai penggantinya undang-undang. Jadi karena nggak sempat minta persetujuan DPR, dalam kegentingan yang memaksa, kebutuhan hukum sudah mendesak, maka Presiden itu menetapkan PP. Jadi bentuknya itu PP. Tapi fungsinya pengganti undang-undang. Nah, jadi dari sini kita harus ya memahami ada perbedaan itu antara bentuk dan isi. Isinya itu undang-undang, cuma bentuknya PP. Nah, karena itu disebut perpu. Di kemudian hari dinamakan perpu. Nah, waktu tahun 1949, Supomo mengubah istilah ini karena ini disadari konstitusi kita itu kan undang-undang dasar kilat. Saking kilatnya, jadi belum semua konsep itu selesai. Maka saya namakan sebetulnya konsep perpu itu konsep yang belum selesai. Itu kan konsep yang masih belum sempurna. Itu sebetulnya hanya PP. Nah, dalam konstitusi RIS oleh Supomo diganti istilahnya Undang-Undang Darurat, UUD dengan huruf kecil. Istilah yang sama terus dipakai sampai tahun 50. Konstitusi RIS tahun 50 juga Undang-Undang Darurat. Nanti di Konstituante ketika dibahas mengenai Undang-Undang Dasar baru, itu juga Undang-Undang Darurat. Maka di kepala the founding leaders, the framers of Indonesian Constitution, sebenarnya pasal 22 itu awalnya itu yang dibayangkan itu adalah Undang-Undang Darurat. Apa itu undang-undang darurat? Iyalah undang-undang yang ada kaitan dengan pasal 12. Keadaan bahaya. Keadaan genting memaksa itu ya keadaan bahaya itu. Cuma keadaan bahaya ini ada yang perang, ada yang bukan perang, ada yang bencana alam atau bencana non-alam. Intinya semua konstitusi negara-negara modern di dunia itu ada pasal kayak gini nih. Pasal emergency law itu ada. Nah, kita satu-satunya pasal mengenai emergency itu, ya ada di pasal 12 itu. Tapi kita kan tidak pernah pakai nih. Ya kan? Ya, coba lihat tuh undang-undang COVID kemarin. Kan nggak ada menyebut pasal 12. Undang-undang tentang karantina kesehatan. Nggak ada juga pasal 12. Undang-undang penanggulangan bencana tahun 2007. Nggak juga menyebut pasal 12. Undang-undang tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan tahun 2016. Enggak juga. Karena kita ini trauma dengan pasal 12 itu trauma. Sering disalahgunakan sejak zaman Orde Lama maupun zaman Orde Baru. Tapi ini kan pasal ada. Mana ada keadaan darurat lebih gawat dari COVID-19 ini dalam sejarah hidup kita? Enggak ada. Kok ini tidak dipakai sebagai perspektif? Itu kegagalan sarjana hukum membantu ya manajemen konstitusional terhadap COVID ini. Nah, di sini antara lain. Ya kan? Tapi ya sudah, kita tidak membicarakan itu. Yang saya mau tunjukkan pada saudara-saudara, Perpu itu ya menegaskan kepada kita bentuknya itu PP, tapi isinya adalah undang-undang. Nah, ya kan? Nah, di kemudian hari Perpu ini berkembang pengertiannya. Jadi di samping dia undang-undang darurat, nah itulah yang saya sebut Perpu tipe pertama.
Perpu tipe darurat, ada perpu yang kedua, yaitu karena good cause exception. Jadi statusnya bukan undang-undang darurat yang sifat sementara, dia sifatnya undang-undang permanen, tapi ya karena belum sempat disetujui DPR, dia dibuat dulu dalam bentuk perpu untuk sementara. Nanti kalau udah setujui, dia jadi undang-undang permanen. Beda dengan perpu yang pertama tadi. Perpu yang pertama tadi memang untuk keadaan darurat saja. Kalau perpu tipe kedua, itu kan sudah banyak kita praktekkan. Perpu sebagai undang-undang sementara. Kalau nanti sudah disetujui oleh DPR karena ada kebutuhan mendesak, maka dia berubah jadi undang-undang biasa. Nah, jadi itulah yang saya namakan dua tipe perpu. Perpu keadaan normal, perpu keadaan darurat. Nah, tapi terlepas dari soal ini menunjukkan pada kita ada perbedaan antara bentuk dan isi. Bentuknya itu PP. Nah, walaupun kemudian diberi nama, kasih nama Perpu, tapi itu kan PP. Sesuai dengan pasal 22 ayat 1 itu. Peraturan pemerintah sebagai. Jadi status hukum itu di PP. Dan apakah boleh Presiden menetapkan Perpu tanpa diperintah oleh undang-undang? Boleh. Jadi pasal 5 ayat 2 mengatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Jadi PP itu ada dua. PP delegatif, disuruh oleh undang-undang, atau PP atributif, berdasarkan undang-undang dasar. Jadi kalau untuk mengisi kekosongan hukum, Presiden boleh menetapkan PP meskipun tidak diperintah oleh undang-undang. Misalnya di undang-undang dikatakan ketentuan lebih lanjut pasal 10 diatur oleh pemerintah. Nah, itu kan delegasi. Maka terbit PP. Nah, seandainya tidak, maka Presiden itu untuk mengisi kekosongan hukum, dia bisa bikin PP, walaupun undang-undang tidak nyuruh. Tapi, dia harus hati-hati. Kalau materi PP itu berkaitan dengan pengurangan hak rakyat, menambah beban rakyat, maka secara material itulah materi undang-undang. Dia tidak boleh buat dalam bentuk PP. Kalau dia mau bikin dalam bentuk PP sementara, undang-undang sementara, namanya Perpu. Nah, jadi soal substansi dan soal bentuk ini persoalan serius dan bisa disalahgunakan juga. Misal ada seorang presiden nanti di abad 30 atau di abad 22, presidennya agak nakal. Dia mau membuat suatu kebijakan. Maka setelah diperhitungkan, wah ini pasti tidak disetujui oleh partai-partai ini. Maka secara diam-diam dia bikin PP. Dia tidak buat undang-undang. Dia tidak ajukan ke DPR. Dengan harapan orang DPR ini kurang perhatian kepada PP. Dan yang sampai sekarang ini, perhatian DPR itu sedikit sekali mengenai peraturan ya implementasi dari undang-undang. Mereka padahal ini kan bagian dari fungsi pengawasan. Apalagi namanya itu kan peraturan pelaksana undang-undang. Maka pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang itu harus diawasi mesti. Tapi DPR kurang mengawasi. Bahkan bisa saja presiden itu kalau dia nakal, nggak usah dalam bentuk PP, dia bikin perpres. Padahal isinya itu mestinya undang-undang. Ada kriteria materi kebijakan yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang kalau dia mengikat publik dengan hak dan kewajiban. Tidak boleh misalnya mengikat publik dengan pajak sepeda, pajak apa. Itu tidak boleh, apalagi dengan peraturan dirjen. Tidak bisa. Harus dengan undang-undang. Itulah prinsip demokrasi. Kalau hak-hak rakyat itu mau diikat oleh negara, maka negara harus tanya kepada rakyat sendiri, setuju apa enggak. Dan itu bentuknya harus undang-undang. Maksud saya dengan menjelaskan ini, Anda harus hati-hati. Bisa saja suatu hari nanti, bentuk formalnya itu PP. Bentuk formalnya itu perpres atau pergub dan gubernur. Dia dipilih secara independen. Dia tidak kuasai partai politik di DPRD. Kalau dia mau bikin perda, ribet ini. Dia bikin pergub aja. Bupati, begitu juga. Dia bikin pergub saja. Dengan harapan, ini anggota DPRD, malas dia memperhatikan mengenai pergub ini. Malas bacanya. Dan bisa terjadi bentuk formalnya adalah peraturan di bawah.
ya undang-undang atau di bawah perda yang menjadi kewenangan lembaga legislatif termasuk DPRD dan DPR, tapi bentuk materialnya itu sebelumnya undang-undang. Nah, tiba giliran orang mau menggugat. Orang mau menggugat PP, menggugat Perpres yang diyakini bertentangan dengan konstitusi. Kata Mahkamah Agung, tidak bisa. Ini kan bukan objek pengujian di MK. Anda mesti bawa ke Mahkamah Agung. Nah, sampai di Mahkamah Agung, tentu si pemohon mengaitkannya dengan undang-undang, bukan dengan undang-undang dasar. Bagaimana kalau oleh Mahkamah Agung sesudah dinilai, ini Perpres tidak bertentangan dengan undang-undang, maka ditolaknya. Apa yang bisa dilakukan untuk mencari keadilan oleh para pemohon? Apa dia tidak boleh pergi ke Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu hakim, kami udah exhausted. Upaya kami sudah maksimal ke Mahkamah Agung, tapi ditolak. Maka kami sekarang menggunakan undang-undang yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung itu, ya kan, untuk menguji sebagai pintu masuk ke MK. Tapi sasaran kami bukan hanya undang-undangnya, tapi putusan Mahkamah Agungnya dan juga Perpres ini. Perpres ini bertentangan. Perpres ini bertentangan dengan konstitusi, ya kan? Tetapi gara-gara putusan Mahkamah Agung yang menggunakan dalil undang-undang ini, maka undang-undang ini sudah mengebiri konstitusionalitas, inkonstitusionalitas dari Perpres ini. Jadi, Perpresnya dijadikan alat bukti ke MK. Sedangkan undang-undang itu hanya pintu masuk aja. Lalu, seperti yang sering terjadi dalam praktek, ya kan? Nah, makanya ada istilah seperti yang sering disampaikan oleh Profesor pengacara konstitusi Yusril. Dia bilang, minta tafsir undang-undang. Sebenarnya bukan minta tafsir undang-undang. MK itu bukan penafsir undang-undang. MK itu penafsir undang-undang dasar. Jangan diturunkan menafsir undang-undang, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah pemohon bisa menggunakan dalil Mahkamah Agung mengatakan bahwa pasal undang-undang ini dipakai oleh Mahkamah Agung dan itu terbukti dengan putusan resmi bahwa dalilnya itu begini, sehingga Perpres ini dikatakan tidak melanggar hukum. Padahal bunyi undang-undang ini harusnya dipahami begini, sesuai dengan konstitusi. Maka dimintalah ya pengujian terhadap undang-undang itu soal konstitusionalitasnya, ya, ketidakkonstitusional bersyaratnya atau konstitusionalitas bersyaratnya, sekaligus menjadikan putusan Mahkamah Agung, menjadikan Perpres atau Pergub tadi sebagai alat bukti. Nah, nanti hakimnya itu enlighten, hakim di MK itu kan bisa saja, misalnya oleh mayoritas hakim ternyata benar ini, PP ini, Perpres ini, Pergub ini akal-akalan dari gubernur, akal-akalan dari bupati, akal-akalan dari pemerintah untuk licik gitu, mengakali konstitusionalitas aturan. Maka oleh MK, ya kan, dinyatakan bahwa ini permohonan dikabulkan, maka semua ini yang bukti-bukti termasuk Perpresnya dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum. Ini contoh. Ini bukan mengenai substansi, ini mengenai form, bentuk. Yang dipersoalkan adalah si pemohon mempersoalkan substansi undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi. Tapi bentuknya bukan undang-undang. Jadi, yang dipersoalkan inkonstitusionalitasnya bahwa bentuknya itu inkonstitusional. Sehingga seluruh Perpres itu, seluruh dibatalkan semua. Ini belum pernah ya terbayangkan oleh sarjana hukum kita untuk mungkin diajukan. Dan ini bukan termasuk kategori pengujian material. Ini pengujian formil. Pengujian mengenai bentuk. Nah, itu bisa terjadi di semua bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebagai, kalau bisa dibuktikan bahwa itu diakali,
seperti tadi saya kemukakan? Bisa. Nah, ini termasuk kategori pengujian formil. Kedua, pengujian formil ini juga berkaitan misalnya mengenai format, bukan mengenai form, mengenai bentuk, tapi format. Apa bedanya format dengan form? Form bentuk itu tadi ya bentuk undang-undang, PP, Perpres, ya kan? Permen. Nah, itu kan bentuk, atau per KPU, per Bawaslu, PBI, Perma. Nah, misalnya mempersoalkan Perma. Kenapa yang dipakai SEMA bukan Perma? Harusnya Perma bukan SEMA. Nah, istilah SEMA kan istilah lama sebelum tahun 2004. Sama kayak SEBI, Surat Edaran BI, tapi sesudah 2004 kan ada istilah baru, PBI, tapi SEBI masih ada. Peraturan Bank Indonesia itu resmi sebagai regulasi. Tapi kalau SEBI, surat edaran yang dulunya berisi peraturan, tapi sekarang circular biasa, itu Blitz-Records. Nah, jadi soal bentuk ini itu menyangkut bukan soal substansi, maka ini pengujian formil. Nah, yang kedua ini tadi mengenai format. Format itu apa? Ya susunan. Susunan undang-undang itu misalnya undang-undang sebelum reformasi judulnya Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama DPR menetapkan undang-undang tentang nomor sekian. Kop suratnya itu masih presiden. Nah, sekarang apakah masih tepat kop suratnya presiden? Apakah sekarang ini pada awalnya berubah, ya, berubah. Sampai sekarang tadinya belum diubah, tapi sekarang setelah beberapa tahun lalu diubah. Sekarang judulnya Presiden Republik Indonesia. Dengan persetujuan bersama DPR menetapkan. Nah, atau ditambah lagi sekarang ini Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat persetujuan bersama menetapkan undang-undang. Jadi seolah-olah subjek hukumnya ada dua. Jadi presiden dan DPR sekaligus. Ya memang dia persetujuan bersama, pembahasan bersama. Tapi pertanyaannya ini benar apa enggak? Karena di pasal Undang-Undang Dasar kita sekarang sudah berubah. Pasal 5 ayat 1 sebelum reformasi berbunyi, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Itu bunyinya. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Itu kalimatnya begitu. Tapi sekarang sudah berubah. Sejak tahun 1999, pasal 5 ayat 1 itu bunyinya, Presiden berhak mengajukan RUU. Titik. Nah, pasal 20 ayat 1 yang baru, terbalik bunyinya. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, sesudah reformasi, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang bukan presiden lagi, tapi DPR RI. Bahwa pembahasannya sama-sama, ya. Bahwa membutuhkan persetujuan bersama, ya. Bahwa sesudah disahkan di DPR, yang mengesahkan secara administratif formil adalah presiden, ya. Tapi persoalannya, kop suratnya mestinya bagaimana? Nah, ini kan bisa dipersoalkan. Apakah konstitusional nggak undang-undang sesudah reformasi yang masih diterbitkan dengan kop surat Presiden Republik Indonesia? Ini macam-macam akibatnya. Misalnya, pasal 20 ayat 5, itu tahun 1999 hanya 4 ayat. Pada tahun 2000 ditambah 1 ayat lagi. Pasal 20 ayat 5. Nah, bunyi ayat 5 itu mengatakan, rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari semenjak RUU mendapat persetujuan bersama, maka sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi, oleh pasal 20 ayat 5, misalnya presiden nggak mau mengesahkan, tidak mau neken, tetap RUU yang sudah disahkan dengan persetujuan bersama itu sah menjadi undang-undang dan menteri wajib mengundangkannya. Nah, timbul masalah ini. Sekarang sudah ada 6 undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden.
Itu sah apa enggak itu undang-undang? Tidak ditandatangani presiden, padahal kop suratnya presiden. Di ujung kalimat dari undang-undang itu selalu ada memerintahkan pengundangan undang-undang ini sebagai mestinya. Nah, jadi yang disuruh, yang diperintahkan untuk mengundang itu menteri. Pernah menteri Seknek, tapi sekarang menteri Hukum dan HAM yang diperintah itu. Maka selalu menteri Hukum dan HAM yang mengundangkan di lembaran negara, kasih nomor dan sebagainya. Tetapi yang memerintahnya tidak teken. Kop suratnya presiden judulnya. Yang memerintah tidak teken, tapi yang diperintah ini harus mengundangkan. Nah, ini bagaimana? Jadi ini ada persoalan serius mengenai format undang-undang. Gitu loh. Coba bandingkan dengan undang-undang di Amerika. Sekarang kekuasaan membentuk undang-undang itu sudah pindah dari tangan presiden, sudah pindah ke DPR. Coba kop surat DPR di Amerika undang-undang itu yang tekennya itu adalah ya DPR, ketua DPR yang teken. Kalau dia dioperate ya berdua yang teken, ketua DPR dan ketua Senat yang teken. Nah, nanti presiden mengesahkan itu lembaran tersendiri. Jadi yang namanya signing statement itu lembaran sendiri. Itu kayak basicing. Jadi bisa saja kita kalau mau presiden mengesahkan undang-undang yang sudah mendapat persetujuan bersama itu dengan selembar kertas, tapi bukan dalam undang-undang. Nah, ini belum pernah dipersoalkan orang. Apakah kalau ada yang menguji ini, ya tentu ini ribut ini. Kenapa ribut? Dia semua undang-undang sesudah reformasi, ya kayak begitu semua formatnya. Ya tentu ada jalan keluar, misalnya sesudah putusan MK ini tidak boleh lagi begini. Jadi yang sudah-sudah ya sudahlah. Tapi ini pengujian bukan mengenai substansi, bukan mengenai materi. Maka ini termasuk pengujian formil. Nah, format ini bisa juga, misal ada undang-undang, bisa nggak satu undang-undang langsung loncat pasal 1, pasal 2. Nggak ada pertimbangan mengingat dan pertimbangan menimbangnya, tidak ada. Langsung dari judul, langsung. Boleh nggak begitu? Ini kan melanggar format juga. Melanggar format. Walhasil format ini, ya kan, ini masih belum duduk ini. Jadi, kalau mau disempurnakan, harusnya mengikuti apa yang sudah berkembang menjadi constitutional rules. Jadi kewenangan presiden untuk mengesahkan itu harus dibedakan dengan kewenangan DPR untuk membentuk. Pembentukan itu adalah oleh lembaga DPR. Itu pengesahan material. Beda pengesahan material dengan pengesahan formil adalah sesudah diketok palu di DPR, maka materi undang-undangnya nggak boleh berubah lagi. Itu sebabnya kalau presiden tidak teken pun, itu tetap RUU menjadi undang-undang. Artinya, secara material itu sudah selesai di DPR. Nah, sehingga pengujian formil oleh presiden itu cukup dengan selembar kertas seperti di Amerika. Nah, ini hal yang kedua, ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengujian formal ini juga menyangkut soal hal-hal yang berkenaan dengan kelembagaan. Misal, nah, ini kan soal, dan ini biasanya diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada lembaga yang diatur oleh undang-undang, misalnya undang-undang tentang BI. Tapi BI-nya sendiri nggak didengar. Ya kan? Karena memang BI itu, dia bukan regulator, dia bukan policy maker, dia hanya pelaksana undang-undang tentang bank sentral. Maka bisa saja presiden bersama DPR karena koalisinya kuat, ujuk-ujuk bikin undang-undang yang undang-undang itu ya mengebiri kewenangan konstitusional dari BI. BI-nya tidak tahu. Nah, apa itu benarkan? Atau ada undang-undang tentang pemekaran daerah. Tidak dilibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD mempersoalkan ke MK. Ini bisa juga pengujian formal. Nah, itu contohnya
Ada lembaga yang harus terlibat, tidak dilibatkan. Ada lembaga yang tidak mesti dilibatkan, tapi malah dilibatkan. Misal, ada undang-undang melibatkan lembaga asing dari luar negeri untuk investasi, dipanggil di sini. Itu tidak pada tempatnya misalnya. Maka orang mempersoalkan, ini kan undang-undang ini menyangkut soal hak warga negara untuk dapat undang-undang. Bukan hak warga negara asing. Di undang-undang itu soal human right, ya. Tapi lembaga yang tidak seharusnya dilibatkan, lembaga yang seharusnya dilibatkan, tidak dilibatkan. Ini soal yang ketiga. Nah, yang terakhir soal proses. Proses itu mulai dari perencanaan, ya, perancangan, pembahasan. Nah, itu banyak sekali yang belum dijelaskan, tapi intinya undang-undang itu produk kesepakatan politik. Tapi jangan mentang-mentang. Misal, era COVID sekarang, orang jangankan demo, keluarnya nggak boleh karena PSBB. Ya kan? Nah, tiba-tiba tiap hari melalui rapat Zoom, DPR mengesahkan undang-undang. Nah, jadi formalistik sekali. Mekanisme perwakilan itu sangat formalistik. Tidak ada perdebatan substantif, tidak ada partisipasi publik. Demokrasi macam apa begitu? Dan ini menjadi soal yang serius. Kalau COVID-19 disalahgunakan oleh pembentuk undang-undang. Nah, ini hal-hal tidak termasuk materi, tapi semuanya ini saya definisikan sebagai hal-hal di luar materi, karenanya saya definisikan sebagai pengujian formil yang di antara sarjana hukum kita, termasuk di antara para hakim, ini masih belum terlalu luas didiskusikan. Ya. Di persepsinya pun masih lebar kemana-mana. Bahkan istilah yang dipakai pun sampai sekarang masih ada saja menggunakan istilah, ya, perkara hak uji material. Itu istilah salah kaprah yang udah terlalu lama, ya kan, karena males baca, ya kan. Nah, jadi ini tolong kita koreksi supaya saudara-saudara para sarjana hukum itu tidak salah membimbing demokrasi kebebasan supaya tetap berkeadilan, membimbing kebebasan supaya tetap menjaga kerukunan hidup bersama dengan instrumen hukum yang berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Prof. Jimli. Baik, Ibu Bapak sekalian, kira kita masih punya waktu cukup banyak. Sekarang pukul 12. Kita buka untuk pertanyaan dan diskusi. Silakan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan untuk tangan gitu. Nanti kami akan buka untuk suaranya. Tapi sebelum Ibu Bapak sekalian menyampaikan pertanyaan, ini Prof ada pertanyaan tertulis yang sudah disampaikan, ya, baik melalui YouTube maupun melalui Zoom ini. Yang pertama dari Bapak Dr. Haji Deji Mulyadi, ini melalui YouTube. Beliau justru menanyakan tentang status pembuatan undang-undang dengan mekanisme Omnibus Law secara konstitusional. Bagaimana statusnya? Yang pertama. Yang kedua dari Bapak Andi Ari tentang perbedaan materi muatan Perpres dan PP. Bagaimana cara menentukan suatu undang-undang yang pengaturan lebih lanjut. Tadi Omnibus Law kenapa tadi? Ya, tentang status pembuatan undang-undang dengan mekanisme Omnibus Law secara konstitusionalnya itu bagaimana, Pak? Dari segi konstitusionalitasnya itu yang dia itu yang dari Pak Didi. Kemudian yang dari Pak Andi Ari tentang perbedaan materi muatan Perpres dan PP. Bagaimana suatu undang-undang harus menentukan lebih lanjut pelaksanaan dari suatu pasal, apakah yang mana yang harus melalui Perpres, yang mana yang harus melalui PP. Nah, ini yang kedua.
Jadi itu saya kira yang pertanyaan tertulis. Nah, selanjutnya silakan Ibu Bapak sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Belum ada. Pak Taufik mau tanya? Atau langsung? Ya, saya tak anu dulu. Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ya, silakan Pak Taufik. Saya, iya. Iya, silakan Pak Taufik. Saya pakai kaos soalnya nggak enak ini. Jadi ini Prof, terima kasih atas ceramahnya Prof yang saya kira sangat berguna sekali ya untuk pengembangan hukum tata negara yang ternyata memang pengujian formil itu banyak sekali masalahnya sebetulnya ya, terutama materi-materi yang dibawa undang-undang itu. Nah, cuma mengenai masalah kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan DPR yang disebut di ayat 1 di pasal 20 Undang-Undang Dasar. Ini kok kemudian dikunci di ayat 2-nya, RUU itu harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan bersama antara DPR dengan Presiden. Artinya di sini sebetulnya kekuasaan DPR membentuk undang-undang itu tidak ada, karena dia hanya 50%. Kalau berkuasa ini kan mestinya seperti Perpu, mempunyai Presiden mempunyai kekuasaan membuat Perpu. Tapi di sini DPR tidak akan bisa apa-apa kalau RUU-nya itu tidak disetujui oleh pemerintah atau Presiden itu. Nah, Pak Taufik. Sebetulnya ayat 1 undang-undang oleh DPR, karena dalam prakteknya ini kan DPR nggak berkuasa itu. Apalagi tadi Prof mengatakan secara administratif itu kopnya dari pemerintah, ini mestinya dari DPR. Dan saya sepakat seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai 30 hari Presiden tidak tanda tangan, itu otomatis berlaku. Jadi yang memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan lembaga negara apa bisa dikatakan sebagai diperintah demi hukum oleh Undang-Undang Dasar, Prof. Ya, saya kira itu Pak Mujayan mungkin bisa menambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof mau dijawab langsung atau mau ada nunggu pertanyaan lain? Masih ada? Langsung dulu aja Prof kali mungkin. Ya. Prof. Baik, jadi soal Omnibus Law. Omnibus Law ini gejala baru ya, di negara-negara common law juga belum terlalu lama, baru 1 abad lah. Tapi itu menunjukkan contoh yang baik yang bisa ditiru oleh negara sipil law. Nah, sudah banyak negara sipil law, terutama mulai dengan di bidang-bidang bisnis. Makin go internasional, kepentingan mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi, bisnis gitu. Kayak di Vietnam tuh tahun 2006-2007 mereka mulai menerapkan Omnibus Bill atau disebut Omnibus Legislative Techniques. Jadi teknik pembentukan undang-undang dengan cara omnibus. Jadi omnibus itu cara, metode, bukan substansi. Jadi jangan dikacaukan dengan cipta kerja. Cipta kerja itu kan isinya. Nah, tapi omnibus itu bentuk dan caranya. Maka semua undang-undang yang sekaligus mengubah banyak undang-undang sekaligus itu ya omnibus. Misalnya Perpu 1 2002 kemarin 12 undang-undang sekalian disikat. Ya kan? Tuh, jadi undang-undang sapu jagat gitu. Nah, itu ya sudah omnibus. Jadi sebenarnya praktek pertama omnibus secara real itu ya itu Perpu kemarin. Apalagi udah disetujui sekarang berarti kan sudah jadi undang-undang. Itu undang-undang omnibus. Walaupun ada juga tradisi kita sebelumnya, tapi nggak disebut sebagai omnibus.
Misalnya KUHP, undang-undang pemilu yang berusaha untuk menggabung berbagai ketentuan undang-undang menjadi satu, yang kita suka menamakan istilahnya itu kodifikasi gitu. Ya itu semacam omnibus juga, tapi belum menyeluruh. Dan yang kedua, tidak pakai istilah omnibus. Nah, jadi sebagai istilah ini baru kita pakai ini sekarang ini, ya kan? Ya, saya sendiri sudah 10 tahun lebih nih. Kalau di JSLG kan kita bicara omnibus dulu. Saya di BPHN itu sudah bolak-balik diundang. Omnibus. Menko perekonomian dari zamannya siapa tuh sebelum Darmin, masih Pak Sofyan Jalil di situ, bolak-balik undang saya tuh. Nah, antara lain tentang omnibus ini. Jadi untuk menata hukum Indonesia, omnibus ini bagus, bisa kita pakai gitu loh. Nah, tapi pisahkan dengan substansinya. Substansinya kan soal pilihan kebijakan. Lalu kemudian mengabdi kepada apa, itu soal yang lain lagi. Jadi apakah konstitusional enggak metode omnibus? Iya, konstitusional aja, ini kan netral dia, metode yang netral aja. Jadi malah saya perkenalkan omnibus itu harus diimbangi dengan tradisi kodifikasi administrasi. Jadi kalau mau menata, walaupun bisa disalahgunakan juga, sama kayak omnibus ini kan kritiknya ini melemahkan demokrasi nih. Jadi memudahkan pemerintah tapi mengurangi peran parpol, kira-kira begitu. Nah, saya menyarankan ke depan itu kita kalau buat undang-undang nggak usah terlalu tebel. Jadi kebalikan dari omnibus. Ya, omnibus satu metode. Jadi buat undang-undangnya jadi tebel. Tapi metode kedua itu ialah kodifikasi. Diimbangi dengan penyederhanaan undang-undang. Jadi maksud saya supaya undang-undang itu nggak usah panjang-panjang, selembar-selembar aja. Yang dibutuhkan itu kebijakannya itu bisa dirumuskan dalam 1-2 kalimat. Misalnya ada ide baru, presiden lalu inisiatif, ini mau menerapkan suatu kebijakan. Kadang-kadang cukup dirumuskan 3 kalimat. Ya kalau 3 kalimat, 1 pasal, 3 ayat cukup. Untuk apa kita bikin jadi 120 ayat? Kan terlalu. Nah, biasanya kita bikin undang-undang terlalu rapi. Mulai dari ketentuan umum, waduh lengkap sekali, waduh kayak jadi buku teks itu. Padahal di lapangan yang dibutuhkan itu cuma 2 kalimat. Nah, bagaimana coba? Kalau dibutuhkan 2 kalimat, kenapa 150 kalimat yang harus dibikin? Kita ini mendesak ini, maka buatlah undang-undang. 2 kalimat aja, 3 kalimat aja. Yang penting disepakati bersama dengan parlemen, nanti rinciannya serahkan pada PP. Sehingga kalau itu terjadi, maka produksi undang-undang kita produktif. Dalam setahun itu bisa 100 undang-undang. Nah, baru tiba giliran supaya gampang sosialisasi, ini harus dikodifikasi, direstrukturisasi. Nah, kayak Engelbrecht, kayak KUHP, itu kan sejarahnya panjang, dari banyak undang-undang digabung jadi satu. Nah, siapa yang menggabung? Menurut saya cukup pemerintahnya. Nah, itulah yang saya namakan kodifikasi administratif, tapi diawasi oleh parlemen. Jadi, misalnya ada 100 undang-undang, dijadikan satu buku untuk mudah sosialisasi. Di-rewrite oleh pemerintah, lalu disetujui nanti oleh DPR. Oke, yang penting kalimatnya jangan ditukar-tukar, titik komanya nggak boleh ganti. Nah, gitu. Nah, jadi tetap diawasi oleh DPR. Jadi ini 2 metode. Metode omnibus, ya kan? Metode kodifikasi administratif itu yang saya sarankan. Nah, yang dipilih ini omnibus ini. Nah, gitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, materi muatan undang-undang PP Perpres. Itu bedanya apa? Jadi itu harus dimuat di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 10 sudah ngatur itu, lalu diperbaiki Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemarin ada lagi perbaikan sedikit, tapi di situ sudah diatur muatan undang-undang apa, muatan PP apa, muatan perpres apa. Ya. Jadi PP itu, presiden itu punya wewenang menerbitkan regulasi, peraturan itu 1. Dia bisa inisiatif membuat undang-undang. 2. Dia bisa inisiatif untuk membuat perpu. 3.
dia bisa menerbitkan PP, atribusi Undang-Undang Dasar. Tadi yang saya sudah bilang. Bukan karena delegasi undang-undang, tapi ada kekosongan hukum sepanjang materinya bukan materi undang-undang, maka pemerintah bisa bikin PP. Nah, itu dasarnya pasal 5 ayat 2. Kemudian yang keempat, Presiden juga bisa berwenang membuat PP yang didelegasikan oleh undang-undang. Ketentuan lebih lanjut dari pasal sekian diatur oleh pemerintah. Itu artinya PP. Nah, gitu. Nah, yang kelima, pemerintah itu Presiden dalam hal ini itu berwenang juga menerbitkan Perpres. Jadi sebetulnya PP dan Perpres ini berdasarkan prinsip Reyes Hermansen. Kepala negara itu diberi kewenangan regulatori, ya kan, yang bebas untuk mengisi kekosongan. Masa terlalu kaku? Dia kan kepala negara, kepala pemerintahan. Masa terlalu kaku? Nggak boleh atur. Prinsip dalam demokrasi, pemerintah itu tidak boleh ngatur. Ngatur rakyat tidak boleh. Yang boleh ngatur rakyat ialah rakyat sendiri. Maka harus dalam bentuk undang-undang. Apalagi kalau mau mengurangi haknya rakyat dan menambahi bebannya rakyat. Itu harus rakyat sendiri. Nah, nanti kalau rakyat sudah mendelegasikan kewenangan regulatori, namanya legislative delegation of rule making power, baru pemerintah itu mengatur. Jadi prinsipnya nggak boleh ngatur. Nah, tetapi dikecualikan dari prinsip legislative delegation of rule making power itu dua hal. Satu, PP atributif. Dua, ya kan? Dua, ialah Perpres. Nah, jadi bedanya Perpres itu harus pertama ini yang disebut dengan internal reglement, aturan internal pemerintah. Tidak keluar sifatnya. Kedua, dia bersifat administratif. Nah, jadi secara umum ya antara PP dan Perpres itu kualitas isinya. Kalau kualitas isinya semata-mata menyangkut administrasi dan mengatur internal pemerintahan, nah itu bisa dengan Perpres. Tapi seandainya dia lintas lembaga negara, lintas daerah misalnya, itu sebaiknya dengan PP. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi ribet itu rincian beda PP dalam hal ini PP atribusi dengan Perpres. Nah, jadi tapi dalam praktek, nah itu kita mesti hati-hati. Kadang-kadang ada Perpres yang kelebihan mengatur hal-hal yang ya mestinya bukan materi Perpres. Nah, jadi ini memang masih harus banyak yang kita tertibkan soal Perpres. Nah, tapi rinciannya harus dimuat di dalam pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagai jabaran dari Undang-Undang 1211. Kemudian mengenai bentuk undang-undang, ya, pasal 1 ayat 2, RUU harus disetujui bersama. Jadi persetujuan bersama itu menyangkut soal substansinya. Jadi harus dibahas bersama, baik RUU inisiatif DPR maupun RUU inisiatif pemerintah, itu harus dibahas bersama. Nah, tentu pengambilan keputusan itu adalah DPR yang punya voting right, pemerintah tidak punya. Nah, sehingga voting right terakhir itu adanya di sidang terakhir. Jadi seandainya pemerintah tidak setuju pada satu pasal dari undang-undang itu, dia bisa mengatakan, kalau pasal ini tidak dicabut, kami tidak setuju. Itu bisa disampaikan di sidang pengambilan keputusan. Kalau dia mengatakan tidak setuju, maka pasal itu harus dicabut. Kalau tidak dicabut, seluruh undang-undang itu tidak disetujui. Nah, contohnya RUU Free Trade Zone Batam tahun 2005. Itu sudah diketok palu oleh Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Maka ketua pansusnya namanya ketua umum P3, siapa namanya? Surya Dharma Ali datang sama saya dengan tim. Nah, ketua pansus dan pimpinan pansus datang sama saya, bagaimana nih Pak Prof? Ini kita sudah sahkan di DPR, tapi dalam pidato Yusril dan Rini Suwandi
pidatonya itu menyatakan tidak setuju. Tapi kan pengambilan keputusan kan tidak melibatkan pemerintah. Hanya DPR yang membuat keputusan, termasuk partainya pemerintah sudah setuju. Jadi rupanya partai PDIP sudah menyetujui. Berarti secara puting di DPR itu sudah sah secara material. Tapi oleh karena pidato dari menteri itu menyatakan tidak setuju, mereka tanya sama saya. Saya bilang pasal 20 itu sudah jelas ayat 5 itu. RUU mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dengan pemerintah. Jadi kalau dia mengatakan tidak setuju, berarti tidak memenuhi syarat untuk berlaku 30 hari. Tidak berlaku. Nah, karena itu sampai sekarang RUU yang sudah ketok palu itu, sampai sekarang itu contoh itu. Oh, itu tidak diundangkan dan sampai sekarang masuk kotak. Ya. Jadi ada 2 undang-undang yang masuk kotak itu. Satu ini free trade zone, ya kan? Tapi sesudah reformasi mekanismenya. Yang kedua sebelum reformasi, undang-undang PKB. Undang-undang penanggulangan keadaan bahaya di zaman Pak Habibie. DPR sudah ketok palu, sudah disahkan, tapi demonya banyak benar, akhirnya Presiden tidak teken. Sampai sekarang masuk kotak. Nah, jadi ini mau mengatakan bahwa secara material DPR itu tetap kuat dia, tetapi dia berhadapan dengan Presiden tidak punya voting right, tapi dia tetap mempunyai pay to right. Walaupun tidak disebut itu saya namakan hak petonya Presiden. Nah, petonya Presiden itu bisa terhadap cuma 1 pasal, atau 2 pasal, atau keseluruhan undang-undang. Misal Presiden itu hanya tidak setuju 2 pasal. Kan bisa DPR itu, oke, kalau gitu 2 pasal ini kita copot, tag, apa setuju? Kan bisa persetuju itu wakil pemerintah. Berarti jadi undang-undang dia. Ya kan? Jadi ini kan karena mekanisme yang belum cukup dipahami dengan persepsi yang sama saja. Jadi saya rasa waktu pembahasan sama-sama itu kan sudah berdebat. Pemerintah kan sudah ngotot. Nah, harusnya di situ kan sudah ada jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya masih di persepsi, ini harus voting right-nya hanya DPR, iya saja. Ya kan? Nah, jadi sampai di akhir tahapan pembahasan, tinggal mau diketok palu terakhir, masih didengarkan pendapatnya pemerintah gimana. Kalau dia masih mengatakan, kami setuju undang-undang ini kecuali 5 pasal. Kalau 5 pasal itu tidak dicopot, kami menyatakan tidak setuju. Kan terpaksa DPR 5 pasal, kan sah dia. Sudah mendapat persetujuan bersama. Dan itu harus dinyatakan dalam sidang terakhir. Itulah syarat berlaku 20 ayat 5. Jadi saya nyatakan, Presiden dalam sistem kita tidak punya voting right, tapi punya veto right, walaupun tidak disebut eksplisit. Ya kan? Karena dia harus menyetujui bersama itu. Nah, tetapi dalam praktek ini dilaksanakan dengan cara yang tidak tertib. Nah, itu kan, misalnya Megawati, undang-undang penyiaran, partainya sudah setuju semua, menterinya sudah menyatakan setuju, tapi tidak teken. Bagaimana itu? Nah, undang-undang Perpu KPK kemarin, presidennya nggak teken, padahal inisiatifnya dari pemerintah. Nah, itu kan seperti main-main. Jadi hanya melayani image, melayani kemarahan publik. Jadi jadi main-main. Ya ini disuruh mengesahkan, tapi nggak teken. Jadi ini semua ini karena persepsi tentang aturan konstitusional yang baru mengenai proses prosedur pembentukan undang-undang ini belum duduk dengan tepat. Karena harus dikawal. Cara mengawalnya ya sarjana hukum harus enlighten. Dan yang paling efektif itu kalau MK bisa mengawal ini. Terakhir, menteri diperintah demi hukum. Ya, jadi Undang-Undang Dasar sudah memerintahkan pasal 20 ayat 5 itu. 2, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga sudah mengatur menteri berwenang. Jadi diperintah oleh undang-undang juga. Nah, tapi yang maksud saya di
ketentuan penutup setiap undang-undang selalu ada kata-kata memerintahkan. Nah, subjek yang memerintah itu yang di kop surat. Nah, tapi si pemilik kop suratnya tidak teken. Itu dari segi format undang-undang itu kan ada masalah gitu. Ini kok yang memerintahnya nggak teken. Nah, tentu bisa kita berkilah. Berwenang itu Menteri Hukum karena sudah diatur oleh undang-undang. Cuma bukan oleh kop surat. Nah, jadi ada ketidaksempurnaan di dalam format undang-undang. Silakan kalau ada lagi yang lain. Silakan. Masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Sebelum iya, ada beberapa pertanyaan tertulis juga, Prof, yang disampaikan. Yang pertama dari Ibu Riyandayani. Dia menanyakan tentang format. Apakah sama dengan istilah sistematika gitu. Jadi pengujian apa istilahnya. Format itu apa sama dengan istilah sistematika. Kemudian yang kedua, Prof, tadi Prof kan menyampaikan bahwa putusan MA dalam hal uji material itu kan tidak langsung memerintahkan mencabut pasal yang diuji. Nah, bagaimana pandangan Prof jika ke depan ketentuan ini bisa dirubah gitu sehingga MA pun berwenang untuk langsung memerintahkan untuk mencabut sebuah pasal yang diuji. Itu yang kedua. Yang ketiga, Prof, ini ada dari Ibu Diani juga nih. Ibu Diani ini mempertanyakan tentang apakah tadi menurut dari penjelasan Prof, apakah artinya undang-undang itu merupakan pencerminan dari kebijakan pemerintah antara lain visi dan misi Presiden pada rencana pembangunan. Yang kedua, apakah urgen untuk dilakukan perubahan mendasar terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan? Itu dari Ibu Diani. Kemudian yang berikutnya ini ada dari Pak Budi Yudakusuma. Beliau mempertanyakan tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini apakah ini pertanyaannya sudah dihapus, Mas. Jadi saya kira mungkin nggak jadi. Jadi itu beberapa pertanyaan yang disampaikan tertulis. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau langsung menyampaikan pertanyaan. Silakan dari peserta. Masih ada waktu kita. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Mbak siapa? Saya Nabila Aulia. Nabila Aulia. Ya, silakan Mbak Nabila. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin bertanya, Prof. Mohon maaf sebelumnya. Kan baru-baru ini ada kejadian pengujian Perpu COVID-19 di MK. Nah, namun baru-baru ini juga Perpu tersebut sudah ditetapkan menjadi UU oleh DPR, seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah pengujian Perpu tersebut tetap berjalan meskipun nantinya sudah berubah menjadi undang-undang. Dan juga apabila memang tetap dilanjutkan pengujiannya, apakah apabila UU tersebut diuji kembali itu boleh substansinya kan sama dengan Perpu yang sebelumnya. Ada suara itu. Udah kan? Settingannya gitu. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Dari siapa? Lucy, Pak. Mbak Lucy. Ya. Menanyakan tentang undang-undang harus diuji dengan undang-undang dasar. Tapi ketika mengajukan pengujian formil yang berbicara tentang bentuk dan proses yang semuanya diatur secara detail dalam peraturan DPR. Lalu sebenarnya apa yang menjadi batu uji dari pengujian formil? Terima kasih Pak, terima kasih Prof. Baik, saya kira cukup dulu ya. Ini banyak juga yang mesti direspon oleh Prof. Silakan Prof. Ya, tadi
sebelum soal pembentukan undang-undang perlu tidak perubahan undang-undang tentang peraturan, undang berisi ada dan sistematika. Ada lagi ya tadi satu lupa saya. Apa tadi ya? Yang apakah format itu sama dengan istilah sistematika, Prof? Ya, dah. Ya. Yang Kemudian itu. Yang kedua, apa yang mendasari bahwa putusan MA dalam hal uji materi itu kok tidak punya kewenangan mencabut gitu, Prof? Nah, kalau ke depan ketentuan itu dirubah, bagaimana pandangan Prof? Oke. Baik, jadi format dan sistematika ya tentu beda. Sistematika bisa menyangkut format, tapi format tuh termasuk juga soal bentuk, soal susunan, tapi bisa di luar sistematika juga, kayak judul, kayak kop surat, itu kan bukan soal sistematika. Ya kan, kalau sistematika itu kan lebih ke urusan substansi sebetulnya. Apa yang misalnya yang jadi masalah, katakanlah ada undang-undang tidak ada penutup, ada undang-undang tidak ada ketentuan umum, misalnya begitu kan. Nah, ini kan soal format. Nah, tapi kalau sistematikanya misalnya ada undang-undang, ketentuan umumnya bukan di pangkal, tapi di ujung atau di tengah-tengah. Nah, itu kan soal sistematika. Jadi sistematika itu masih lebih umum sifatnya. Jadi bisa dia bisa hanya melanggar pedoman yang menjadi lampiran dari undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan ada pedoman, ada sistematika di situ, ya kan. Nah, begitu juga. Nah, kalau soal format, misalnya orang bisa mempersoalkan status penjelasan. Penjelasan bagaimana? Ini kan soal format ini. Misal, kenapa undang-undang diundangkan dalam lembaran negara, kok penjelasannya di tambahan lembaran negara? Kenapa dipisah? Kenapa dipisah? Kan bisa dijadikan satu. Nah, ini kan ada sejarah. Kalau di Belanda yang membuat penjelasan undang-undang itu pemerintah, kantor Perdana Menteri. Maka dimuatlah dalam B-Blad waktu diundangkan. Sedangkan naskah undang-undangnya dimuat dalam Staatsblad. Jadi waktu sampai ke Indonesia, Staatsblad itu diterjemahkan sebagai lembaran negara, B-Blad diterjemahkan sebagai tambahan lembaran negara. Jadi tambahan lembaran negara itu berisi penjelasan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi sekarang sejak Orde Baru sampai sekarang, penjelasan undang-undang dan naskah undang-undang kan jadi satu. Jadi satu. Dibahasnya bareng, dimnya bareng. Diketok palunya bareng. Kenapa sesudah diundangkan kok dipisah lagi? Satunya pakai buku merah, satunya proyek buku biru. Nah, bagaimana ini? Nah, jadi ini tambahan lembaran negara buku biru, lembaran negaranya buku merah. Dipisah. Padahal dia satu kesatuan. Nah, kan bisa orang mempersoalkan. Ini kan soal format, bukan soal sistematika. Nah, gitu misalnya. Jadi format undang-undang ini bermasalah. Ini tidak konstitusional. Dan itu akibatnya pada cara sosialisasi dan sebagainya. Misalnya, masa mau mencari undang-undang kita kerja 2 kali. Kalau ke perpustakaan, cari dulu buku merah, lantai 3, terus cari lagi penjelasannya, buku biru di lantai 4. Aduh, ribet banget. Jadi, gara-gara salah kaprah sejarah. Nah, ini harus diluruskan. Kalau ini mau diluruskan, ini menyangkut soal bukan substansi, tapi soal formil, pengujian formil, dan ini bukan soal pengujian substantif, jadi pengujian mengenai format. Nah, gitu. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang kedua, soal apa dasarnya MA. Jadi memang di undang-undang itu disebut begitu. Kalau di undang-undang dasar itu tidak bisa ditafsirkan seakan-akan harus berbeda. Jadi sebetulnya undang-undang bisa ngatur, disamakan, boleh.
Karena di Undang-Undang Dasar kan hanya dikatakan pasal 24 ayat 1, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Begitu bunyinya. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalimatnya itu sama, cuman objeknya beda. Maka undang-undang boleh mengatur. Nah, cuma sejak dulu, ya kan, karena kita masih terpengaruh oleh hukum Belanda. The wet is on Schenbar. Jadi kalau pengadilan mengatakan ini bertentangan dengan undang-undang, PP ini bertentangan, suruhnya lah yang membentuk undang-undang PP itu mencabut sendiri. Nah, jadi 2 kali kerja. Suruh nyabut sendiri. Karena hakim itu bukan, ya kan? Jadi dia tidak mengambil alih tugasnya pembentuk undang-undang. Itu kira-kira ide-ide awalnya. Maka di dalam undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang sejak awal kita mempraktekkan judicial review di lingkungan Mahkamah Agung sebelum ke pembentukan MK sudah kayak begitu. Yang ada kemajuan sekarang paling ada daya paksa, limitasi waktu 3 bulan. Cuman itu aja. Tapi seidealnya itu diseragamkan, termasuk mekanisme persidangan. Kalau menurut saya sidangnya harus sidang seperti di MK, jadi terbuka, dan majelisnya sedapat mungkin mestinya itu yang saya usulkan, ya, harusnya Mahkamah Agung itu mempunyai majelis tersendiri untuk judicial review. Nah, jadi hakimnya itu khusus karena perkara judicial review itu bisa banyak, apalagi produk peraturan perundang-undang di bawah undang-undang begitu dimungkinkan diuji dengan cara kayak di MK, itu bisa lebih banyak dari MK. Nah, gitu loh. Nah, jadi itu harus dievaluasi mengenai mekanisme hukum acara pengujian terutama di Mahkamah Agung. Nah, sambil kita memperkenalkan pengujian formil baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, sampai sekarang belum ada pengujian formil yang dikabulkan. Nah, karena memang ini dianggap sesuatu yang baru dan sebagainya, atau bukan baru dalam artian, tapi banyak yang belum terlalu memahami hakikatnya. Padahal di seluruh dunia ini meningkat. Pengujian formil itu meningkat dan dia makin berkaitan dengan, ya, kedudukan dan peranan pengadilan mengawal mekanisme demokrasi pembentukan hukum. Jadi hukum itu harus dibentuk secara demokratis, lalu dikawal oleh pengadilan melalui mekanisme judicial review. Nah, kalau yang material satu persatu, ayat demi ayat, itu namanya material. Tapi yang langsung terkait dengan mekanisme demokrasi ialah pengujian formil. Itu sebabnya bagi saya di dalam buku saya nanti yang akan terbit itu saya gambarkan. Ini jauh lebih penting dari pengujian material. Sebetulnya itu. Nah, terus yang ketiga soal apakah undang-undang berisi kebijakan? Iya. Undang-undang itu kan isinya kebijakan bernegara. Nah, kebijakan publik itu harus dituangkan dalam bentuk hukum supaya dia berlaku mengikat dan memaksa. Jadi kalau dia tidak mengikat dan memaksa, dia tidak bisa membimbing perilaku ideal kehidupan bersama. Maka dia isinya itu public policy. Karena orang ilmu sosial itu bicara mengenai public policy, kebijakan publik. Kebijakan publik itu baru resmi kalau sudah dituangkan dalam bentuk hukum. Bisa berbentuk peraturan perundang-undangan, bisa putusan pengadilan, bisa keputusan tata usaha negara, bisa Blitzrechts. Blitzrechts itu maksudnya aturan kebijakan. Aturan kebijakan itu isinya ngatur tapi bukan dalam bentuk peraturan. Misalnya Inpres, instruksi presiden itu Blitzrechts, atau surat edaran. Nah, itu isinya ngatur tapi bukan dalam bentuk peraturan, isinya kebijakan semua. Jadi makanya disebut policy rules atau Blitzrechts, aturan kebijakan. Jadi bernegara ini ialah bermain dengan public policy yang dituangkan dalam bentuk baju hukum. Nah, gitu.
Jadi hukum itu supaya dia bisa mengikat dan memaksa. Jadi kalau misalnya instruksi presiden kepada ajudannya, oh ambilin kopi. Nah, itu instruksi presiden, tapi bukan hukum itu. Itu instruksi bikinin kopi. Nah, tapi kalau instruksi presiden untuk dana desa, waduh, itu isinya berisi kebijakan semua itu. Triliunan kadang-kadang. Jadi isi instruksi presiden itu berisi policy rules menyangkut duit triliunan. Nah, maka bernegara itu ya berhukum, berkonstitusi. Kegiatan bernegara itu kegiatan dinamikanya hukum. Harus begitu, itulah namanya negara hukum. Kalau orang hanya atas dasar pidato, memerintah atas dasar pidato, marah atas dasar ngomel, itu bukan negara hukum, itu negara kekuasaan. Ya, pasti ada niat baik semua pemimpin, tapi nggak boleh begitu, itu bukan negara hukum. Semua keputusan harus dituangkan dalam bentuk hukum. Nah, begitu. Nah, terus apakah Undang-Undang P3 sebaiknya diperbaiki? Saya setuju diperbaiki, cuman untuk mempraktekkan omnibus law, ya kan? Ya, perbaiki, dipraktekin aja dulu. Ribet kalau mau diubah dulu undang-undang tentang peraturan perundang-undangan, terlalu kaku. Tapi bukan berarti tidak lebih baik diperbaiki. Jadi dengan mempraktekkan omnibus, itu kita, apalagi dengan pengalaman, ya kan, membuat perpu dalam keadaan darurat, yang saya namakan ini darurat de facto, tapi tidak de jure, kita tidak mampu membedakan dua tipe perpu, perpu keadaan darurat, perpu keadaan biasa. Nah, jadi perpu dalam keadaan darurat itu tidak berlaku permanen. Perpu dalam keadaan biasa itu mau diberlakukan permanen. Nah, ini kacau ini. Nah, jadi menurut saya memang boleh kita perbaiki itu undang-undang tentang peraturan perundang-undangan dengan memasukkan hal-hal baru, antara lain soal omnibus. Dengan pilihan yang tadi saya bilang soal kodifikasi administrasi. Nah, banyak lagi lah yang perlu diperbaiki, termasuk memperjelas kriteria materi perpu, PP dan perpres tadi. Nah, terus yang terakhir, pengujian perpu yang kemudian jadi undang-undang. Jadi sebenarnya ini kan soal bernegara ini ya, jangan terlalu ribet, jangan terlalu kaku. Nah, jadi ini harus dibimbing ke arah yang lebih benar, lebih baik. Nah, cara membimbingnya tidak bisa dengan ceramah dan kuliah kayak saya ini, dengan membuat keputusan. Maka semua lembaga yang sedang berwenang membuat keputusan bernegara, ini bisa memanfaatkan setiap kasus itu untuk memperbaiki. Misalnya, untuk apa kalau ada orang mengajukan pengujian perpu? Perpu itu kan secara substantif sudah final. Sudah final. Tidak bisa diubah oleh DPR. DPR hanya bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Nah, jadi begitu disetujui oleh DPR, dia kan substansinya tidak berubah. Untuk apa sih diajukan baru lagi? Hanya gara-gara nomornya sudah berubah, mereknya sudah berubah, bukan lagi perpu tapi jadi undang-undang. Kan itu kerja 2 kali. Untuk apa? Kalau menurut saya, ya sudah, MK bisa meneruskan itu, disebut di dalam putusan saja. Ini diajukan sebagai perpu, tapi sesudah diputus, ini sudah berubah jadi undang-undang nomor sekian. So what? Jadi bernegara itu jangan terlalu kaku, terlalu formalistik. Oh, ini harus ini. 5 menit yang lalu ini sudah jadi undang-undangnya, nggak bisa lagi. Oh, masa begitu? Jadi, kalau begitu cara berpikir sarjana hukum, begitu kakunya, bisa saja orang menafsirkan hukum itu menghambat kemajuan, menghambat perubahan, ya kan? Nah, jadi tidak boleh kaku begitu. Itu kan bisa diselesaikan melalui putusan. Dan di dalam persidangan bisa dikoreksi sambil jalan. Untuk apa membuat aturan yang begitu kayak mulianya harus diajukan kembali
dengan bukti-bukti baru. Aduh, Mak. Ya kan? Jadi, zaman sekarang ini sudah membutuhkan kecepatan. Ya, keadilan itu tidak boleh tertunda-tunda. Jadi, justice delayed, justice denied. Sama itu. Keadilan yang tertunda-tunda sama dengan keadilan yang diabaikan. Nah, jadi, keadilan itu nggak boleh lama-lama. Apalagi diperlambat hanya karena prosedur formal. Itu harus diterobos. Itu saya nggak terlalu peduli mengenai metode, tapi harusnya hukum itu jangan diperlakukan sebagai hambatan bagi kemajuan. Ya, saya selalu mengatakan undang-undang dasar kita itu memang salah satu fungsi konstitusi dalam sejarah umat manusia itu membatasi kekuasaan. Tapi sesudah abad 20 dan misalnya Randy Berney di Amerika menulis buku Presumption of Liberty. Presumption, praanggapan tentang kebebasan. Itu mempersoalkan mengenai hak untuk membuktikan. Rakyat itu harusnya tidak dibebani dengan kewajiban membuktikan undang-undang buatan negara. Kalau rakyatnya miskin, masa harus dibebani tanggung jawab membuktikan? Nah, itu seperti di Undang-Undang Lingkungan Hidup, pembuktian terbalik. Justru negara harus membuktikan bahwa undang-undang yang dia buat itu tidak merugikan hak konstitusional rakyatnya. Nah, mesti begitu. Jadi, ini ada perspektif yang harus kita ubah. Termasuk fungsi konstitusi dan hukum yang sifatnya masih, meskipun dalam sejarah memang begitu, tapi lihatlah Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu pada tanggal 17 kita sudah merdeka. Tanggal 18 kita belum punya konstitusi. Maka kita mengesahkan konstitusi sebagai instrumen pembebasan. Maka itu Undang-Undang Dasar 45 itu saya namakan sebagai liberating constitution. Bukan sekedar limiting constitution. Konstitusi yang membatasi kekuasaan. Tapi konstitusi yang membebaskan bangsa. Jadi perspektif hukum itu juga harus liberating gitu loh. Mungkin aliran liberal ini saya ini, tapi memang harus begitu. Jangan kaku. Nanti hukum dianggap penghambat kemajuan. Nah, yang terakhir apa itu terhadap Undang-Undang Dasar prosesnya. Jadi pengujian formil ini salah satu kesulitan menafsir bagi orang yang memahami undang-undang dan undang-undang dasar tekstual, gramatikal, titik koma, yaitu prosedur mengenai pembentukan undang-undang itu diatur di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Prosesnya, partisipasi publiknya, dan sebagainya. Tidak diatur di dalam undang-undang dasar. Maka tatkala kita mau berargumen bahwa undang-undang ini dibentuk melanggar undang-undang, kan ya undang-undang yang dilanggarnya, bukan undang-undang dasar. Nah, jadi itu yang selalu dijadikan pegangan bagi hakim, bagi apa, sehingga dia menilai ini bukan soal konstitusionalitas. Padahal konstitusionalitas itu kan ide. Idenya itu ada dalam undang-undang dasar. Idenya itu ya dielaborasikan dalam undang-undang. Jadi membaca undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dengan kacamata ya kan moral ideas of the constitution. Itu yang disebut dengan moral reading of the law and the constitution itu begitu. Misal hakikat dari pembentukan undang-undang itu kan demokrasi, kedaulatan rakyat. Nah, pasal 1 dibilangkan ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya kan, dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Tiba-tiba di tengah Covid begini, rakyat tidak bisa bersuara. Bukan tidak boleh bersuara, tapi nggak bisa karena Covid. Berkumpul aja nggak bisa. Bagaimana mau demo? Tidak ada larangan demo, tapi polisi menggunakan larangan PSBB. Nah, jadi tidak ada partisipasi publik. Nah, kita manfaatkan untuk mengambil keputusan membuat undang-undang. Apakah itu bertentangan atau tidak dengan jelas bertentangan dengan the idea, the very idea, the
moral ideas of the law and the constitution. Itu undang-undang yang ngatur tentang partisipasi, itu kalau dipahami hanya letterlek. Tuh. Kalau pansusnya sudah keliling ke 10 kampus mengadakan sosialisasi, itu sudah partisipasi publik. Itu sudah partisipasi masyarakat. Ada kritik, nanti dijawab, sosialisasi. Itu kan formalistik. Nah, demokrasi itu ada di tangan rakyat, kata pasal 1 ayat 2. Bukan ada di DPR. Anggota wakil rakyat itu formalistik. Tapi dengan pemilu sudah menunjuk wakil, tidak berarti kedaulatan rakyat pindah ke wakil. Tidak, masih tetap di tangan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar dijabarkan di undang-undang. Jadi, the very ideas ya dari pembentukan undang-undang itu dikawal oleh MK dengan memahami dengan tepat ya prinsip-prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Tapi sekaligus jabarannya itu dipakai sebagai statement-statement legal, statement-statement normatif dengan roh konstitusi. Nah, jadi jangan dipisahkan. Jadi itu adalah konstitusionalitas dari undang-undang pembentukan perundang-undangan. Gitu saya bilang. Jadi nggak usah terlalu terpaku kepada tekstualitas undang-undang. Jadi roh undang-undang dasar itu sudah berisi prosedur-prosedur pembentukan undang-undang yang sangat lengkap, cuman detailnya itu harus dibaca dalam satu kesatuan dengan undang-undangnya. Itu kira-kira. Saya kira begitu saja, saudara-saudara. Sudah mau zuhur, mudah-mudahan ini sudah banyak juga yang turun tadi, sampai 100 pesertanya ini. Ya, sekarang tinggal 78. Mudah-mudahan pada makan siang sama salat zuhur, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Meskipun sebenarnya sudah masih ada beberapa pertanyaan tertulis, tapi dari penjelasan masih ada? Prof. Tapi dari penjelasan Prof sebenarnya sudah terjawab. Misalnya tentang undang-undang Omnibus Law yang secara legal drafting itu menyalahi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tadi sudah Prof jelaskan sebenarnya. Kemudian tentang kewenangan MA yang sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Junto Nomor 14 tahun tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 sebenarnya MA akan diberi kewenangan untuk menyatakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi kenapa kok dalam putusannya kok pakai memerintahkan gitu, tidak seperti MK gitu. Tapi saya kira sudah dijelaskan. Tapi kecuali Prof mau memberikan tambahan. Ya, saya kira cukup. Nanti diadain lagi aja. Baik. Kan topik lagi, nanti sambil bisa nitip pertanyaan. Iya. Banyak sekali masalah-masalah hukum yang harus kita bahas, dan mudah-mudahan ya negara hukum kita itu terkawal, karena sekarang di era demokrasi makin bebas begini, kita khawatir kebebasan itu disalahgunakan, malah menghasilkan ketidakadilan, kesenjangan makin melebar, dan ketidakrukunan makin menyeruak. Nah, jadi memang negara hukum kita itu sedang diuji. Maka apalagi di tengah COVID begini, ya kan? Jadi di tengah kebencian dengan medsos, bangsa kita terbelah dua sekarang ini, kayak lovers versus haters, banyak sekali. Semua masalah dilihat dari dua sudut pandang. Yang sini muji-muji, yang sini maki-maki. Ya seperti masuk akal semua. Iya. Tapi dengan sudut pandangnya masing-masing. Jadi hukum sedang lemes sekarang ini. Ya, nah jadi memang kita harus tidak boleh berhenti memberi pencerahan untuk kemajuan peradaban bangsa. Terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Kita berikan aplaus untuk Prof. Jimli, dan
Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada para peserta. Kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi dalam webinar selanjutnya yang nanti akan kami sosialisasikan kepada Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Mohon maaf.